Cerita singkat memori 2 hari sebelum ayahanda Cik Din meninggal dunia, Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022, seperti biasa jam 4 subuh bangun ke dapur menyiapkan sarapan almarhum. Begitu juga dengan almarhum seperti kebiasaannya beliau pun set bangun dan mandi siap-siap, menunggu azan subuh tiba waktunya subuh almarhum sholat subuh begitu juga denganku. Setelah sholat kembali ke dapur mempersiapkan sarapan dan keperluan dede untuk sekolah. Jam 7.30 Ki sarapan dan saat sedang menikmati makan pagi almarhum memanggil, "Ma tolong buang sampah di WC." Dia bilang Ki balik bertanya, "Bapak buang air besar?" "Iya," jawab almarhum. Dia bilang terus aku jawab lagi, "Nanti dulu Ki habiskan makanku." Mungkin karena dia lihat Ki sedang makan pempesnya dia ambil sendiri dan dia masukkan plastik. Setelah makan Ki ambil sampahnya karena set di dalam plastik Ki tidak begitu melihat isi pempesnya tapi di pinggiran ada terlihat bercak hitam tanpa berpikir buruk Ki buang. 2 jam setelah itu almarhum manggil lagi, "Ma, buang pempes di kamar mandi." Ki masuk kamar dan kamar mandi baunya agak beda bau dari sebelum-sebelumnya dan Ki lihat pempesnya babnya berwarna hitam. Perasaanku mulai gak enak ingat artikel-artikel yang aku baca salah satu ciri-ciri orang yang akan meninggal bab berwarna hitam. Ki langsung mengabari anggota keluarga saudara-saudaraku. Pertama yang Ki kabari kakak perempuanku, Ki bilang bapak bab hitam kata kakak itu bagian dari tanda-tanda tidak akan lama lagi bapak akan pergi. Perasaan sedih, bingung segala macam perasaan bercampur aduk, tapi di depan almarhum tetap terlihat tegar tidak sedikit pun memperlihatkan kesedihan. Jam 9 ada telepon masuk teman sekantor telepon dan mengundang untuk datang ke rumahnya karena ada hal yang harus didiskusikan. Sebenarnya berat untuk ninggalin bapak karena Ki lihat kondisinya melemah tapi karena tidak enak Ki terap menjawab iya dan akan hadir setelah jam 12 siang. Alhamdulillah tidak lama dari itu dia mengabariku jika pertemuan dibatalkan. Perasaanku benar-benar lega Ki tidak jadi meninggalkan almarhum. Jam 10 almarhum muntah dan yang keluar juga berwarna hitam seperti kopi. Siang Salsa pergi kuliah jadi di rumah tinggallah Ki dan Dede. Seharian itu Ki tidak berani meninggalkan bapak jauh-jauh duduk di depan kamarnya. Jam pukul 1.15 bapak kembali memanggil, "Ma, sini dulu." Ku jawab iya, "Ada apa?" sambil masuk ke dalam kamar. "Buka lemari." Almarhum bilang terus aku tanya, "Buat apa buka lemari?" Almarhum jawab, "Cari kain." Lupa Ki namanya kain yang dipakai almarhum saat menunaikan ibadah haji. Dia bilang Ki meninggal nanti tolong kain itu dibungkuskan ke dia dan dia bilang tolong belikan kain kafan. Rasanya sudah tidak akan lama lagi saat mendengar almarhum bicara seperti itu rasa sedih dan ingin menangis. Ki tahan di depannya tetap terlihat tegar. Ki jawab, "Semua manusia akan meninggal jika memang sudah waktunya kita harus ikhlas tapi sekarang bapak jangan berpikir macam-macam tetap semangat untuk sehat." Itu yang Ki sampaikan ke bapak. Terus dia bilang lagi, "Belilah kain kafan itu." Ki bilang iya nanti Ki belikan. Dia jawab lagi dia tidak mau Ki belikan dengan uangku tapi dia mau beli dengan uangnya sendiri untuk membuatnya tenang. Ki ambil HP dan order di Shopee dan Ki lihatkan ini sudah Ki belikan, tunggu beberapa hari lagi sampai iya dia bilang. Terus dia melanjutkan pesannya, "Ini sebentar lagi bulan haji." Dia minta dicarikan kambing untuk dikurbankan di hari raya kurban dan diserahkan ke Pak RT untuk dibagikan di lingkungan rumah. Seperti kain kafan semua yang dikeluarkan harus pakai uang almarhum. Ki tahu almarhum tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Terus dia bilang juga nanti minta dikubur di Kampung Tanjung Raja Lampung Utara satu lobang dengan almarhum kakek bapak dari almarhum. Terus dia juga bilang setelah 3 hari di kampung tolong nanti adakan yasinan juga di lingkungan rumahku. Iya Ki bilang nanti sampai 40 hari dan semua pengeluaran Ki pakai uang simpanan bapak. Terus dia jawab, Jangan dihabiskan uang simpanannya." Ki jawab, "Kenapa tidak boleh dihabiskan?" Dia bilang sisahkan 5 juta untuk disimpan. Ki tanya, "Buat apa disimpan lagi kalau bapak sudah tidak ada lagi?" Dia jawab, "Buat simpanan kamu." Aku bilang gak usah mikirin itu Ki kan masih hidup masih bisa cari, doain Ki banyak rezeki. Tapi almarhum bilang tetap harus disimpan.
Terus almarhum juga minta dibuatkan rekaman untuk disampaikan ke ibu. Dia bilang minta maaf dunia akhirat dengan ibu. Terus kitanya ada lagi tidak sudah cukup. Dia bilang jam 4 sore almarhum minta mandi. Ki popong ke kamar mandi. Saat Ki memandikan tiba-tiba almarhum muntah lagi. Tapi kali ini muntahnya sangat banyak, tetap sama berwarna hitam seperti kopi. Apa yang dimakannya semua keluar. Almarhum tanya kenapa ya kok Ki muntah darah. Dia bilang Ki kembali balik bertanya bapak ada sakit perutnya. Tidak, dia jawab kepala ada sakit. Dia jawab lagi tidak atau bagian lain ada yang sakit. Tetap dijawab tidak. Ki bilang karena tidak ada yang sakit gak papa, mungkin itu cuma muntah biasa. Padahal hati ini sudah sangat cemas dan sedih. Kurang lebih jam 5 kakak dan keponakan datang. Alhamdulillah sedikit lega ada teman untuk berbagi perasaan. Kakak masuk ke kamar untuk menanyakan keadaan bapak dan meminta maaf ke bapak. Ki juga ikut meminta maaf. Alhamdulillah sudah sempat bermaaf. Maafkan Ki pergi ke kamar. Ki lihat stok obat bapak habis. Sebenarnya hari itu adalah jadwal bapak kontrol. Mumpung ada yang jaga bapak, Ki keluar dengan keponakan untuk mencari stok obat bapak. Sebelumnya Ki sempat meminta uang dari bapak. Bapak bilang beli yang banyak seksan untuk stok biar tidak capek-capek lagi untuk beluki. Bilang ke bapak gak usah beli satu kotak as dulu nanti kelu. Tiba-tiba bapak pergi sayang obatnya. Iya beliau bilang beli satu kotak as. Abis pulang beli obat Ki mampir ke rumah adik untuk mendatangi ibu dan menyampaikan ke ibu kelu bapak keadaannya memburuk dan sudah bab hitam. Ki minta ibu untuk menginap di rumah. Ibu bilang ya TP nanti TDK sekarang nanti malam jika keadaan bapak benar-benar memburuk kabari ibu lagi. Akhirnya Ki pulang. Bersambung di cerita Erma Suryani.